Oke, baiklah. Kita mulai perkuliahan statika. Jadi pada video ini atau di materi yang akan saya sampaikan, kita melanjutkan materi tentang pengantar statika. Jadi di minggu sebelumnya kita sudah belajar pengantar statika. Statika itu apa? Kemudian apa saja yang harus kita pelajari. Nah, sekarang di video ini atau di materi ini saya akan menyampaikan tentang model struktur dan struktur statis tertentu, ya. Adapun referensi yang saya gunakan dalam materi ini adalah buku dari Bapak Fauzi Rahman yang berjudul Pengantar Statika. Kemudian juga ada buku dari Bapak Somono Statika 1, dan ada beberapa bahan ajar statika lainnya. Nah, jadi referensi yang saya gunakan itu sama dengan referensi di minggu kemarin. Oke, kita mulai saja langsung. Nah, kalau kita berbicara tentang permodelan struktur, maka di sini kita akan mengenal yang namanya komponen struktur dan tumpuan dari strukturnya. Oke, kemarin kita sudah belajar yang namanya jenis-jenis atau tipe-tipe struktur. Ada yang dia balok, ya kan? Ada yang dia balok seperti ini. Kemudian ada juga yang kita pernah belajar, ada yang teras atau rangka, ya kan? Juga seperti ini. Nah, ini rangka namanya. Kemudian juga ada yang kita belajar kemarin, portal, ya. Nah, portal. Oke. Nah, sekarang di permodelan struktur kita akan mengenal komponen-komponen struktur. Nah, elemen komponen struktur itu ada 3. Yang pertama, dia adalah batang kaku, kemudian ada batang pendel, dan ada namanya kabel, ya. Nanti kita lihat perilaku dari ketiganya itu seperti apa, ya. Perilaku dari batang kaku itu seperti apa, kemudian perilaku dari batang pendel seperti apa, dan kabel seperti apa. Karena masing-masing jenis komponen tersebut itu memiliki perilaku yang berbeda. Nah, kemudian kalau tumpuan, nanti kita akan mengenal yang ada namanya tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang komponen strukturnya. Oke, kita bahas komponen struktur. Yang pertama adalah batang kaku, ya. Di sini kalau kita baca adalah batang kaku merupakan elemen struktur yang bisa menahan momen, kemudian bisa menahan gaya lintang, dan juga bisa menahan gaya normal, ya. Jadi gaya dalamnya yaitu berupa momen, lintang, dan normal itu mampu ditahan oleh batang kaku. Contohnya apa? Contohnya adalah balok beton ataupun nanti balok baja dan lain sebagainya, ya. Jika balok beton itu dipotong, nah gambar ini, ya. Kalau kita gambar di sini, ya. Di sini ada namanya kolom, ya kan? Kolom, ini juga kolom. Kemudian di sini ada namanya balok beton, ya. Nah, jika balok beton ini, ya, dipotong di bagian section A, ya, potongan AA di sini, kita potong, maka akan muncul gaya-gaya dalam yang bekerja, yaitu adalah momen, lintang, dan normal, ya. Karena dia termasuk batang kaku. Tadi apa? Batang kaku dia bisa menahan momen, lintang, dan normal. Maka kalau kita potong di sini, ya, kita potong di sini, maka ada gaya-gaya dalam yang bekerja, yaitu momen, lintang, dan normal, ya. Nah, gaya-gaya dalam tadi itu untuk mengimbangi beban luar yang bekerja, ya. Jadi kalau ada bebannya berapa di situ, beban terpusatkah atau beban merata. Nah, nanti kita lihat gaya dalamnya berapa di situ yang terjadi. Momen, lintang, dan normalnya berapa. Itu nanti fungsinya untuk mengimbangi beban yang bekerja, ya. Oke. Saat kita potong, kemarin kita juga sudah belajar, ya, ada namanya jenis-jenis beban, kemudian ada juga perjanjian tanda. Jadi kalau misalnya kita meninjau dari kiri ke kanan, tandanya seperti apa, kemudian dari kanan ke kiri tandanya seperti apa, itu harus kalian ingat, ya, atau harus kalian pegang terus.
Nah, jadi kalau kita potong seperti ini, maka muncul tadi ya, muncul gaya-gaya dalamnya, yaitu berupa momen, kemudian berupa lintang, kemudian berupa normal ya. Itu jika dia batang kaku. Nah, sekarang kita lihat perilaku kalau dia batang yang lain seperti apa tadi. Nah, kita lihat. Jadi kalau, nah sorry ini masih ya, tetap ya. Jadi ini kita potong dulu, maka jadi seperti ini. Sama ada momen lintang normal, berarti pemodelan strukturnya kita asumsikan karena dia di sini monolit antara kolom dengan si baloknya, maka kita asumsikan dia jepit ya. Sehingga jepit kemudian kita potong seperti ini munculnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke batang berikutnya. Nah, ini batang pendel. Tadi kita sudah belajar namanya batang kaku. Kalau batang kaku dia mampu menahan ya gaya momen, lintang, dan normal ya. Lengkap, artinya dia bisa mampu menahan semua itu. Tapi kalau kita menggunakan batang pendel atau perilaku kita sebagai batang pendel, nah batang pendel itu merupakan elemen struktur yang hanya menahan gaya gaya normal saja ya. Jadi kalau batang pendel dia hanya mampu menahan gaya normal saja atau gaya aksial, gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya. Nah, apa saja gaya tersebut? Gaya tersebut bisa berupa tarik, ya, bisa juga berupa tekan, ya. Tapi tidak bisa menahan gaya lintang dan momen, ya. Jadi kalau batang pendel dia hanya mampu menahan gaya normal atau gaya N tadi, ya. Tapi momen dan lintang tidak mampu ditahan, ya. Nah, jika batang pendel ini dipotong, maka pada potongan elemen strukturnya akan timbul hanya gaya dalam normal saja. Ya. Jadi kalau kita potong, kita punya batang pendel, kita potong seperti ini. Kemudian yang terlihat hanyalah ada gaya normal saja. Apakah dia gaya normalnya tarik ataukah gaya normalnya tekan. Oke. Batang pendel juga dia tidak hanya datar seperti ini horizontal, tetapi juga bisa vertikal maupun juga bisa dia bentuknya diagonal seperti ini ya. Nah, ini biasanya batang pendel ini kita terapkan pada struktur rangka ya, karena rangka itu dia sifatnya adalah menahan gaya aksial. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada konstruksi rangka batang ya, baik struktur rangka jembatan ataupun kuda-kuda pada satu bangunan gedung. Nah, batang-batang tersebut ini ya, batang nomor 1, batang nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kita anggap sebagai batang pendel ya, bukan batang kaku. Artinya, kalau kita mendesain suatu teras atau satu rangka, maka perilaku rangka adalah dia hanya menerima gaya aksial saja atau tegangan aksial, sehingga dia berupa tegangan tarik kah, apakah tegangan tekan ya. Artinya normalnya apakah dia positif atau negatif, seperti itu. Karena itu biasanya kalau misalkan kita mendesain satu rangka, profil yang kita gunakan atau profil baja yang kita gunakan pada rangka ini ya, baik dia baja ataupun kayu, itu yang kita pentingkan adalah luasan penampangnya, bukan inersia. Nanti kalian akan belajar di mekanika bahan, ada tegangan lentur, ada tegangan tekan, ya. Itu tegangan aksial. Nah, itu nanti kalian lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa kalau kita mendesain rangka itu baik dia rangka jembatan ataupun rangka kuda-kuda seperti ini, dia perilakunya adalah axial member ya, atau batang tarik atau batang tekan ya. Artinya yang kita pentingkan adalah luas penampangnya ya. Apakah bentuknya nanti profil siku seperti ini ataukah bentuknya malah pipa ya. Nah, beda kalau kita mendesain komponen lentur ya, atau komponen tadi yang kaku. Nah, dia yang terpenting adalah inersianya. Makanya profil yang kita gunakan biasanya bisa profil baja WF ya kan. Kemudian juga bisa kita gunakan misalnya di beton itu adalah balok persegi. Nah, karena inersianya. Tapi kalau kita mendesain rangka, kalau kalian lihat di kuda-kuda ataupun di rangka yang lainnya, itu cenderung yang kita pentingkan adalah luas penampangnya
Ya, kadang kalau di jembatan rangka baja juga kita menggunakan profil H, ya. Nah, tapi kalau kita di balok, misalkan balok tadi komponen kaku, kita menggunakan WF. FWF itu profil I ya, artinya dia lebih tinggi seperti ini. Nah, nanti kalian juga akan belajar di semester berikutnya. Nah, sementara kalian belajar dulu, ada namanya batang kaku, artinya dia bisa menahan gaya momen, lintang, dan normal. Itu biasanya kita terapkan di bagian portal, artinya balok dan kolom. Kemudian kalau batang pendel itu dia sebagai hanya mampu menerima gaya aksial ya. Aksial itu bisa dia ditarik, bisa juga dia ditekan. Ya, tapi momen dan lintang dia tidak akan menahan perilakunya. Kapan kita gunakan batang pendel? Kita gunakan saat kita mendesain teras atau kuda-kuda. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah elemen dari kabel ya, dari kabel. Jadi kita sudah belajar tadi kaku, kemudian pendel sama kabel. Nah, kalau kabel berarti adalah elemen struktur yang hanya mampu menahan gaya tarik ya. Kenapa? Kalau dia ditekan dia tidak akan memiliki kekakuan yang cukup ya. Tetapi dia mampu memberikan kekuatan tarik ya. Contoh, ada kabel kita jepit di sini, kemudian kita berikan bandul seperti ini ya, sehingga dia akan bebannya ke bawah. Berarti kabel ini akan mengalami gaya tarik ya. Nah, sama seperti ini kita punya penopang, entah itu dari baja ataupun dari kayu. Kita jepitkan di sini, kabel juga kita jepit di sini. Ya. Kita berikan benda di sini, beratnya ke bawah, maka gaya dari kabel ini yang warna hitam ini dia akan menerima gaya tarik. Nah, gaya tarik. Tapi si penopang kayu ataupun penopang baja ini dia akan menerima gaya tekan. Ya. Nanti kalian juga akan belajar di statika, mungkin di materi agak terakhir, ada yang namanya titik simpul. Jadi identik kalau kita melihat batang itu menerima tarik atau menerima tekan, kita lihat tanda panahnya. Ini titik simpulnya, ya, titik simpul di sini. Kalau misalkan dia menjauhi titik simpul, seperti ini menjauhi, ya, tanda panahnya menjauhi titik simpul, maka dia akan mengalami tarik. Tetapi kalau dia tanda panahnya itu mendekati titik simpul, maka dia akan mengalami tekan. Oke ya, seperti itu. Nanti kalian juga akan belajar. Jadi nanti setelah UTS, ya materinya mungkin yang agak terakhir itu ada materi rangka kuda-kuda. Nah, kalian akan belajar menghitung berapa sih besaran gaya tariknya dan berapa besaran gaya tekannya. Tapi nanti materi yang saya berikan seperti balok, itu kita akan belajar bagaimana mendapatkan nilai momen, lintang, dan normalnya. Oke ya. Oke, jadi komponen struktur tadi cuma ada 3, yaitu batang kaku, batang pendel, sama komponen kabel ya. Nah, ingat tadi kalau misalkan dia komponen kaku, maka dia mampu menerima semua gaya dalam, yaitu artinya gaya dalam momen, lintang, dan normal. Kalau batang pendel berarti dia hanya mampu menahan gaya aksial saja, yaitu gaya tarik K atau gaya tekan. Tapi kalau komponen kabel, maka dia hanya diperuntukkan untuk menahan gaya tarik. Ya, seperti itu. Oke, komponen struktur sudah kita bahas. Sekarang kita mengenal yang namanya tumpuan dari struktur atau perletakan struktur. Ya. Jadi struktur itu bisa saja tadi kita baca diletakkan di atas tumpuan roll ataupun sendi atau juga jepit. Jadi ada 3 jenis, roll, sendi, dan jepit. Nah, sekarang kita lihat masing-masing bedanya apa. Nah, sekarang kalau kita bahas dulu yang roll, ya. Jadi roll adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya yang arahnya tegak lurus, ya, atau gayanya vertikal kalau misalkan dia bidang datar ya. Saya ulangi, roll adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya yang arahnya tegak lurus bidang di mana tumpuan itu diletakkan. Ya. Contohnya misalkan ini ada balok di sini, ya. Namanya dia tegak lurus bidang, maka dia akan arahnya ke atas seperti ini, ya, vertikal. Sama
Jadi ini adalah simbol-simbol tumpuan roll. Ya, tumpuan roll simbolnya bisa seperti ini, ya boleh. Simbol juga seperti ini juga boleh, atau seperti ini, silahkan saja. Cuma yang sering kita gunakan simbolnya adalah yang seperti ini, ya, yaitu yang ini. Jadi simbol saja bahwa mengatakan itu adalah tumpuan roll, ya. Tadi kita lihat tadi adalah dia mampu menahan gaya arahnya tegak lurus bidang, ya. Berarti kalau misalkan bidangnya seperti ini, nah, saya gambar tumpuan roll, ya kan, maka namanya tegak lurusnya artinya dia akan arahnya ke atas, ya. Dia mampu memberikan gaya perlawanan arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan saya bidangnya seperti ini, nah seperti ini, bidangnya seperti ini, maka gayanya juga harus tegak lurus di bidang di mana tumpuan itu diletakkan. Nah seperti ini, oke ya. Jadi roll adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya yang arahnya tegak lurus bidang, ya. Itu apa? Cuma ada VA seperti ini, ya. Tumpuan roll hanya menghasilkan satu buah dove. Dove itu adalah degree of freedom, artinya derajat kebebasan, ya. Hanya satu, yaitu apa? Yaitu arahnya adalah tegak lurus bidang, ya. Satu buah itu artinya seperti ini, ya. Kalau 3 buah artinya ada HA, ada MA, ada juga VA, ya. Artinya ada 3 buah derajat kebebasan atau 3 buah yang mampu dia tahan, seperti itu. Jadi kalau roll dia hanya mampu seperti ini. Tapi untuk gaya horizontal dan gaya momen itu tidak mampu ditahan oleh roll. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau sendi bagaimana. Sebentar ini kita lihat dulu contohnya ya. Nah, contoh roll itu seperti ini ya. Artinya dia diperbolehkan bergerak rollnya. Tapi kalau kita penelitian biasanya kita batasi rollnya mampu dibolehkan bergerak seberapa jauh X-nya, ya. Tapi kalau di statika ya kita nggak sampai segini. Yang penting kalau statika, kalau dia tumpuan roll maka dia hanya mampu menerima atau dapat mampu memberikan gaya perletakan tegak lurus dari bidang perletakan tumpuan tersebut, ya. Nah ini juga contoh roll yang sering kita lihat, ya, di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya meja atau punya kursi roda, ya, yang beroda seperti itu tumpuannya dia artinya roll. Artinya kursi kalian itu hanya diberikan perlawanan, ya, untuk menopang tubuh kalian itu hanya gayanya vertikal ke atas. Tetapi kalau misalkan saya dorong kursinya atau mejanya saya dorong, maka dia tidak akan memberikan perlawanan. Artinya meja ataupun kursi yang tumpuannya dia roll sepenuhnya itu dapat bergerak, ya. Nah sehingga apa, kalau bangunan dapat bergerak, kemarin kita lihat itu artinya dia tidak stabil, ya. Jadi kita harus membuat persamaan kesetimbangan gaya. Oke, itu contohnya. Ini juga sama contohnya kalau jembatan seperti ini, ya. Oke. Jadi ingat ya, kalau roll dia hanya mampu memberikan perlawanan itu arahnya tegak lurus dari bidang, sehingga dia bergerak ke sana kemari itu masih bisa bolehkan untuk tumpuan roll ini karena dia tidak menahan gaya tersebut. Oke, nah sekarang bagaimana kalau tumpuan itu sendi, ya. Nah tumpuan sendi itu mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus. Oke, tegak lurus berarti ini VA tadi. Kemudian sejajar dengan bidang, berarti horizontal, ya. Sejajar bidang di mana tumpuan itu diletakkan, ya. Tetapi sendi tidak dapat meneruskan atau menahan momen di sini, ya. Berarti momen ini dia tidak bisa, ya. Dia hanya bisa arah gaya vertikal dan arah gaya horizontalnya atau tegak lurus dan sejajar bidang di mana tumpuan itu diletakkan. Ya, contoh kalian punya meja tapi di bawahnya langsung kalian taruh meja itu tanpa ada roda. Nah, itu bisa saja kalian asumsikan itu adalah sendi. Sehingga dia memiliki perlawanan untuk menerima beban arah vertikalnya, ya, artinya buku-buku yang kalian taruh di atas meja, kemudian meja tersebut juga bisa menahan gaya dorongan ke samping, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan meja tersebut kalian dorong dia masih bisa bergerak, artinya dia tidak stabil,
Ya, karena apa? Kemarin kita belajar aksi dan reaksi harus sama. Ya, artinya semua gaya yang kita terapkan itu harus sama dengan reaksi peletakannya supaya dia seimbang. Ya, seperti itu. Intinya kalau roll tadi dia hanya mampu menyalurkan beban VA, ya. Tapi kalau misalkan dia sendi, maka dia mampu VA mampu, vertikal mampu, horizontal juga mampu, ya. VA atau HA itu artinya V ini vertikal, A ini adalah titik A ya. Nah, titik A. Jadi kalau misalkan namanya B di sini, maka apa? VB dan HB seperti itu, ya. Itu hanya penamaan saja, boleh VA atau RA juga boleh ya. RVA juga boleh atau RHH juga boleh ya. Silakan mau VA boleh atau RVA juga silahkan. HA juga boleh atau RHA ya. Artinya reaksi horizontal di titik A ya. Boleh juga sini vertikal di titik A atau horizontal di titik A ya. Oke. Sehingga sendi hanya menghasilkan dua buah dove ya, yaitu vertikal dan horizontalnya. Ingat tadi kalau roll dia hanya mampu satu buah dove. Kalau sendi dia mampu dua buah dove. Karena apa? Dia mampu menahan gaya gesek di sini. Nah, friction di sini atau gesek di sini yang mampu dia memberikan perlawanan sebesar HA. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya, contoh pertekan sendi seperti ini, ya. Ini contoh kalau kita di uji lab seperti ini, contoh sendinya. Kalau roll tadi beda ya, kalau roll dia ada rodanya seperti itu. Ya, maka kalau sendi dia mampu menahan gaya vertikal dan mampu menahan gaya horizontal. Ini contoh sendi tadi. Oke. Nah, jadi ini bedanya ya. Tumpuan sendi itu berarti dia mampu menahan vertikal dan horizontal ya. Tapi kalau tumpuan roll dia mampu menahan gaya vertikal. Ingat simbolnya. Kalau simbolnya sendi maka dia tanpa ada lingkaran. Tapi kalau misalkan dia tumpuan roll maka ada lingkarannya seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang adalah tumpuan yang terakhir adalah tumpuan jepit. Ingat, tumpuan kita ada roll, sendi, dan jepit. Nah, tumpuan jepit itu mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus. Oke, berarti V. Kemudian sejajar bidang, ya, berarti H. Di mana tumpuan itu diletakkan dan juga mampu menahan gaya yang menyebabkan tumpuan itu berputar atau berotasi, yaitu mampu menahan momen. Ya, jadi ini paling lengkap. Tadi kalau roll dia hanya mampu V saja atau vertikal saja. Kalau sendi maka dia mampu menahan vertikal dan horizontal. Tapi kalau jepit dia mampu semuanya. Artinya vertikal, horizontal, dan momen itu mampu ditahan oleh perletakan jepit. Ya. Sehingga jepit dapat mendukung gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Jepit menghasilkan 3 buah dove. Ya, yaitu VA, HA, dan momen di titik A ya atau MA seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa tumpuan kita ada 3 jenis. Yang pertama roll, sendi, dan jepit. Nah, kira-kira kalau kita ingin mendesain suatu bangunan itu lebih bagus yang mana perilakunya? Ya sudah jelas lebih bagus perilaku yang jepit. Karena apa? Kalau misalnya jepit berarti dia mampu menahan gaya momen, momen horizontal dan vertikalnya. Tapi kalau sendi maka mampu vertikal dan horizontal. Sedangkan roll maka mampu hanya vertikal saja. Ya. Sama seperti kalian punya pulpen. Ya, pulpen itu bagusnya apakah kalian jepit pojok kanan kirinya atau hanya diberikan tumpuan sendi dan roll saja. Ya, misal seperti ini. Saya punya pulpen. Apakah pulpen itu lebih stabil jika misalkan saya berikan dia sendi dan roll di sini? Ya. Atau pulpen itu saya jepit seperti ini. Nah, tentu perilakunya lebih bagus yang ini. Ya. Nanti kalian akan belajar juga distribusi momen ya. Ini saya jelaskan dulu sedikit ya, walaupun ini mungkin terlalu dini untuk teman-teman semua.
Jadi kalau misalkan ini saya beri, ya, saya beri suatu batang tadi atau pulpen tadi, ya. Ini saya beri beban di sini, beban merata, misalkan seperti itu, ya. Maka apa momen yang terjadi, ya, akan seperti ini momennya. Nah, momennya sebesar segini, ya. Tapi kalau misalnya tumpuan ini saya ubah menjadi jepit kedua-duanya, ya, menjadi jepit kedua-duanya, ya, maka momennya tidak akan sebesar ini, ya. Tidak akan sebesar ini momennya, tetapi dia akan mengecil. Karena apa? Momen di tengah bentang itu akan disalurkan ke tumpuan, maka momennya akan seperti ini. Nah, sehingga apa? Momen yang ada di tengah bentang itu tidak sebesar ini, ya, tidak sebesar ini, ya. Bahkan dia lebih kecil. Karena apa? Momennya dia ditarik ke sini, ya, dialihkan ke tumpuan-tumpuannya. Maka dari itu tadi dia bilang jepit adalah mampu menahan gaya yang menyebabkan tumpuan berputar, ya. Artinya lendutan pun juga dia seperti ini, ya, lendutan seperti itu. Jadi tumpuan yang paling bagus sementara bisa kita simpulkan adalah jepit, ya, karena apa? Momen yang dihasilkan itu tidak sebesar jika kita berikan tumpuannya sendi dan roll. Oke, ya. Kita lihat contoh jepit apa saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan kolom baja ke pondasi kita berikan angkur, ini artinya dia jepit, ya. Artinya dia akan menahan rotasi. Maksudnya menahan rotasi itu seperti ini, ya. Kalau misalkan saya punya sendi, yang saya potong, maka deformasi seperti ini. Nah, deformasi akan seperti itu. Ada theta di sini. Tapi kalau misalkan saya berikan jepit, ini saya potong, ya kan? Maka dia tidak akan, atau jepit ini lebih gampang kita bisa definisikan adalah perletakan yang mampu mempertahankan bentuk di daerah tumpuannya atau menjaga kestabilan di daerah tumpuannya, sehingga apa? Dia di sini tidak akan terdeformasi. Nah, tapi di sini kan dia akan terdeformasi. Nah, jadi di tumpuan tidak akan ada terjadi rotasi karena dia dijepit, ya, seperti itu. Contoh kalian punya lidi itu kalian letakkan saja di atas dua tumpuan, kalian tekan maka terjadi rotasi di sini, ya, terjadi lendutan. Tapi kalau kalian jepit lidi itu, ya, cenderung di posisi daerah tumpuan itu dia akan mempertahankan bentuknya seperti ini, ya. Tapi di tengahnya baru dia terjadi deformasi seperti ini, ya, seperti itu. Oke, ini contoh balok dan beton kalau dia monolit, ya, balok beton dan kolom beton, seperti itu, maka dia mampu terjadi namanya jepit di sini, ya. Kemudian pondasi beton, kemudian ada tiang pancang di sini, itu juga akan terjadi namanya jepit, ya, seperti itu. Nah, ini contoh kalau dia jepit seperti ini kalau di jembatan. Oke, jadi seperti peletakannya dia ada angkurnya, ya, seperti itu. Oke, baiklah, jadi untuk permodelan tadi sudah selesai, ya. Tadi ada komponen struktur, yaitu ada batang kaku atau komponen kaku, kemudian ada komponen pendel, ada juga komponen kabel, ya. Masing-masing memiliki perilaku yang beda. Kemudian tumpuan kita juga sudah belajar yang namanya tumpuan roll, sendi, dan jepit, ya. Masing-masing jenis tumpuan akan memberikan perilaku struktur yang berbeda juga. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman semua kalau mendesain ada salah memberikan tumpuan atau salah mengasumsikan tumpuannya apakah ini sendi atau jepit, ya, seperti itu. Karena kalau tumpuan itu dirubah, otomatis perilaku struktur juga akan berubah. Contoh saja yang paling simpel, kalian punya meja kalian itu kalau tidak ada rodanya berarti dia adalah sendi. Nah, coba kalian kasih roda, otomatis perilaku meja itu akan berubah. Kalian berikan dorongan sedikit saja itu akan langsung bergerak. Nah, struktur juga seperti itu. Jika tumpuannya kalian rubah, maka perilaku struktur juga akan berubah, ya. Jadi harus hati-hati dan teliti. Nah, sekarang kita belajar yang namanya struktur statis tertentu. Oke, jadi di statika itu kita akan belajar namanya statis tertentu. Nah,
Kalau di analisis struktur itu ada yang namanya statis tertentu, kemudian juga ada yang namanya struktur statis tak tentu. Ada dua ya, ada statis tertentu, ada juga yang namanya statis tak tentu. Nanti kita lihat, kalau di statika itu kalian belajar yang namanya statis tertentu, artinya yang paling sederhana. Tapi kalau kalian sudah belajar di analisis struktur 1, analisis struktur 2, kalian akan ketemu struktur yang namanya statis tak tentu. Oke, sekarang kita baca dulu. Struktur statis tertentu adalah struktur yang stabil terhadap beban-beban yang bekerja di mana reaksi perletakannya, ya. Jadi kalau kita menghitung reaksi perletakan ini, itu dapat ditentukan hanya menggunakan persamaan kesetimbangan gaya. Oke ya. Jadi nanti kalau kita menghitung suatu struktur, di mana kalau kita menghitung reaksi perletakannya, itu dapat kita gunakan prinsip atau kita dapat gunakan persamaan kesetimbangan gaya, maka dia namanya adalah statis tertentu, ya. Tetapi kalau misalkan dia ada struktur yang stabil, ya, sedangkan reaksi perletakannya tidak dapat ditentukan dengan hanya persamaan kesetimbangan saja, tetapi juga harus ditambah persamaan deformasi, maka struktur itu dinamakan struktur statis tak tentu. Artinya lebih rumit, ya, lebih rumit. Kalau yang tertentu itu lebih gampang, karena apa? Kita bisa menggunakan persamaan kesetimbangan gaya, maka permasalahan akan selesai. Tetapi kalau statis tak tentu, maka kita perlu persamaan deformasi. Ya, oke ya. Jadi 3 syarat kesetimbangan, ya kemarin kita sudah belajar juga, yaitu seluruh gaya itu harus sama dengan 0. Artinya gaya horizontal, gaya momen, gaya vertikal itu harus sama dengan 0. Jika dia tidak sama dengan 0, maka dia tidak akan stabil. Artinya dia akan bergerak. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melihat suatu struktur itu, apakah dia statis tertentu atau statis tak tentu? Ya. Nanti timbul pertanyaan, kalau misalkan saya beri sendi, kemudian saya pasang sendi lagi di sini. Nah, kemudian saya berikan lagi di sini ada lagi balok, di sini sendi, di sini roll. Nah, manakah struktur ini yang dikatakan statis tertentu dan mana struktur yang dikatakan statis tak tentu? Ya. Jadi kalian harus bisa jeli nih melihat, oh ini yang namanya statis tak tentu. Oh, ini yang namanya statis tertentu. Nah, kita lihat bagaimana caranya untuk melihat tersebut. Jadi, cara menentukannya adalah dengan menggunakan persamaan R, ya. Dia kurang dari atau sama dengan, ya, atau lebih dari C plus 3. Jadi ada parameter R, ada parameter C. Apa itu? Kalau R adalah jumlah unsur reaksi. Tadi kita sudah belajar kalau tumpuan roll, maka dove-nya hanya satu. Yaitu apa? Yaitu hanya ke atas. Tapi kalau sendi, maka dove-nya ada dua. Yaitu ke atas dan ke samping. Ya, mendatar. Tapi kalau jepit, maka ada 3. Ya. Nah, yaitu ke atas, ke samping, dan momen. Oke. Ya. R kita bisa mengetahuinya berdasarkan jenis tumpuannya. Nah, C apa? C adalah sambungan. Nah, untuk C ini, kalau misalkan sambungannya dia roll, ya, sambungannya roll di sini. Misalkan kita punya batang yang panjang sekali, ya. Nah, batang yang panjang ini kan biasanya kalau di material kita nanti seperti baja itu kan maksimal panjangnya hanya 12 meter, ya. Karena apa? Kalau kita membawa material yang panjang sekali, itu akan kesulitan dalam mobilisasinya, ya. Artinya pengangkutan dari pabrik ke lokasi proyek itu sangat susah, sehingga biasanya kalau kita pesan baja itu, ya, panjangnya hanya 12 meter, ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kalau kita panjang sekali bentuknya, maka harus kita sambung di sini. Nah, sambung di sini apakah dengan menggunakan sambungan roll, apakah dengan sambungan engsel atau sendi, atau tanpa sambungan? Artinya seperti ini tanpa sambungan. Ya, di sini mulus dia tanpa ada sambungan. Nah,
Kalau sambungannya dia adalah roll, maka C-nya sama dengan 2. Kalau sendi, C-nya sama dengan 1. Oke ya. Untuk materi ini nanti, sebenarnya nanti kalian akan ketemu di balok Gerber. Ya, di balok Gerber. Karena apa balok Gerber nanti? Ada dia sambungan di situ. Ya. Atau nanti kalian belajar yang namanya portal 3 sendi. Nah, nanti kalian juga akan belajar di situ. Tapi kalau untuk balok sederhana, kita biasanya tidak ada menggunakan sambungan. Ya. Baik sambungan roll ataupun sambungan ensel kita tidak menggunakan. Tapi kalau di balok Gerber, nanti kita akan belajar di situ. Oke. Nah, tadi kan ada parameter R, ada parameter C. Kalau dia kurang, ya seperti ini. Jika R kurang dari C plus 3, maka kita katakan struktur itu adalah tidak yang stabil. Ya. Maka struktur tidak stabil. Ya. Tapi kalau R sama dengan C plus 3, maka kita tentukan dia adalah namanya struktur statis tertentu. Ya. Asalkan dia stabil geometrik luar dan stabil geometrik dalam. Nanti kita lihat. Stabil geometrik luar adalah jika jumlah unsur reaksi lebih besar atau sama dengan 3. Oke. Jadi nilai R tadi, kalau dia stabil geometrik luar, R itu minimal sama dengan 3. Lebih juga boleh, tapi tidak boleh kurang dari 3. Tetapi tumpuannya tidak boleh roll semua. Jadi R-nya 3 ini jangan sampai nanti tumpuannya roll semua. Nah, seperti ini. Ya. Tumpuannya roll semua. Memang R-nya 3 dia seperti ini. Ya. R-nya 3, tetapi roll semua, otomatis juga dia tidak stabil. Karena apa? Dia akan terjadi pergeseran atau pergerakan. Ya. Artinya R tadi harus lebih besar atau sama dengan 3, dengan kata lain tidak terjadi pergeseran. Ya. Kemudian stabil geometrik dalam. Ya. Artinya jika pada elemen strukturnya tidak terjadi penurunan. Oke. Kemudian itu ya tadi kalau dia dikatakan struktur statis tertentu. Oke. Sekarang kalau misalkan dia lebih dari ini, maka dikatakan struktur statis tak tentu. Oke ya, seperti itu. Jadi kalian sudah bisa nih kira-kira menjawab. Kira-kira yang mana statis tertentu dan mana yang statis tak tentu. Ya. Nah. Hitung dulu R-nya berapa, C-nya ada nggak di sini? C-nya kan tidak ada, berarti kan 0 C-nya. Oke ya. Berarti kalau R-nya di sini adalah 1, 2, 3. Berarti apa? 3 sama dengan 0 plus 3. Berarti adalah R sama dengan C plus 3. Berarti adalah struktur statis tertentu. Tapi kalau ini, ya, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 sama dengan C-nya ada nggak di sini? C-nya kan tidak ada, dia 0 di sini C-nya. Berarti 0 plus 3. Berarti adalah 4 lebih besar daripada 3. Berarti dia dikatakan struktur statis tak tentu. Ya. Nih. Ya, tak tentu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya caranya gampang. Ya. Ini contoh satu tadi. Nah, ini juga sama ya. Tadi sudah saya jelaskan. A adalah sendi, maka unsur reaksinya ada 2, yaitu 1 dan 2. B adalah roll, maka unsur reaksinya ada 1. Berarti jumlahnya ada 3. Ya. AB adalah balok menerus, tidak ada sambungan. Berarti C sama dengan 0. Berarti R-nya adalah 3 sama dengan 0 plus 3. Berarti 3 sama dengan 3, berarti ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita cek dulu, dilihat pada tumpuan, ternyata tidak terjadi pergeseran. Ya. Artinya dia stabil. Ya, atau R tadi adalah lebih besar atau sama dengan 3. Ya. Tapi ingat jangan sampai dia roll semua. Nah, ini tidak ada. Ini rollnya cuma 1, di sebelahnya adalah sendi. Berarti dia stabil geometrik luar. Ya. Sekarang dilihat pada elemen struktur balok menerus ternyata tidak terjadi penurunan. Berarti stabil geometrik dalam. Ya. Kesimpulannya adalah struktur statis tertentu. Oke. Ya. Oke.
Nah, kalau ini bagaimana? Kalau misalnya ada roll dan roll di sini. Nah, kita lihat A dan B adalah roll, maka unsur reaksi masing-masingnya ada 1. Berarti ada 2 di sini, 1 dan 2 R-nya. Oke. AB adalah balok yang menerus, tidak ada sambungan, berarti C sama dengan 0. Berarti apa? Di sini adalah 2 sama dengan 0 plus 3, berarti 2 kurang daripada 3, berarti yang masuk yang ini. Berarti struktur ini adalah struktur yang tidak stabil. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita berikan sambungan di sini? Nah, kita berikan sambungan di situ. Di sini tumpuannya adalah sendi, kemudian sendi, ya kan? Nah, A adalah sendi, maka unsur reaksi ada 2, yaitu 1 dan 2. B juga sendi, berarti juga ada 2, berarti totalnya adalah 4. Ya, R adalah 4. Nah, S adalah sambungan engsel atau sendi, maka C sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, apakah R lebih kecil atau sama dengan, atau malah jadi lebih besar daripada C plus 3. Nah, ternyata di sini adalah sama dengan 4 sama dengan 4. Oke ya, 4 sama dengan 4. Nah, apakah dia struktur statis tertentu? Nah, kita lihat di sini. Dilihat pada tumpuan, ternyata tidak terjadi pergeseran, berarti stabil geometrik luar. Tidak bergerak dia dari tumpuannya, karena dia tidak roll, tidak ada roll di situ. Nah, sekarang kita lihat, dilihat pada elemen strukturnya, balok menerus yang disambung dengan engsel di S ternyata itu dapat terjadi penurunan di sini. Nah, dapat terjadi penurunan. Nah, ternyata terjadi penurunan pada sambungan tersebut sebab A dan B adalah sendi yang tidak dapat menahan momen. Beda kalau misalkan kita berikan jepit. Ya, kalau ada jepit berarti tidak akan terjadi penurunan di situ. Sehingga apa? Sehingga tidak stabil geometrik dalam. Ya, kesimpulannya adalah struktur tidak bisa dikatakan statis tertentu walaupun R sama dengan C plus 3. Karena syarat kestabilan tidak dipenuhi. Jadi struktur pada contoh 3, ya contoh ini, itu dikatakan struktur yang tidak stabil. Oke ya, seperti itu. Nanti kalian juga akan belajar yang namanya blok Gerber ya. Jadi tenang saja dulu. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nanti paling yang kalian temui di awal-awal hanya yang seperti ini saja. Ya, balok-balok sederhana seperti ini. Nah, contoh 4 bagaimana? Contoh 4 adalah A ada jepit, maka unsur adalah 3. B adalah bebas, tidak ada perletakan di sini, maka 0. Berarti R adalah sama dengan 3. Oke, ya. Sama ya. Maka kalau seperti ini dia dikatakan struktur statis tertentu. Oke. Nah, tadi bagaimana? Jika ada sambungan ya seperti ini. Ini sambungannya adalah sambungan roll. Oke. Nah, ini kalau kita lihat jepit ada 3 ya. Sendi ada 2 di situ. Jadi jumlahnya reaksinya adalah 5. Ya. Paham ya? Ada 1, 2 dan 3. 4, 5. Nah, ASB adalah balok dengan sambungan roll di titik S, berarti C-nya adalah 2. Nanti tadi di awal kalau dia roll maka C sama dengan 2. Tapi kalau C-nya sama dengan engsel atau sendi, maka C-nya sama dengan 1. Nah, ternyata kalau kita hitung berarti R sama dengan C plus 3 ya. 5 sama dengan 5. Nah, sekarang kita dilihat pada tumpuan ternyata tidak terjadi pergeseran, berarti stabil geometrik luar. Artinya dia tidak bergerak. Oke ya, tidak bergerak. Dilihat pada elemen strukturnya, balok dengan sambungan roll tidak terjadi penurunan di S karena A itu adalah jepit yang bisa menahan momen. Ya, berarti stabil geometrik dalam. Sehingga apa? Struktur ini dikatakan dia struktur statis tertentu. Oke ya.
Nanti kalau kalian nemu seperti ini, kalian akan nemu di balok Gerber. Ya. Materinya sudah ada di Simari. Kalau kalian penasaran bisa langsung dilihat saja ya materinya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pasang engsel sendi di sini? Ya. A adalah jepit, maka unsur ada 3. B adalah sendi, maka unsurnya ada 2. Nah, KR yang 5. Kita lihat nyata adalah 5 lebih besar daripada 4. Oke. Maka dia struktur statis tak tentu di situ. Oke. Nah, kalau portal bagaimana juga sama caranya ya. Nanti bisa juga kalian baca sendiri. Nah, sekarang bagaimana jika kita pakai rangka? Ya. Kalau rangka, maka parameternya ada yang namanya B, ada yang namanya R, dan ada yang namanya J. Ya. B adalah jumlah batang, ya. R adalah jumlah unsur reaksi, dan J adalah jumlah join atau titik simpul. Nah, dia dikatakan misalkan tidak stabil jika B ditambah R kurang daripada 2J. Dikatakan struktur statis tertentu jika dia B plus R-nya sama dengan 2J. Tapi jika dia statis tak tentu, maka B plus R-nya adalah lebih dari 2J. Oke. Ya, jadi parameternya ada tambahan B sama J di sini. Tapi yang C tadi tidak ada. Ya, sambungan engsel, join, roll ataupun engsel sendinya tidak ada di sini. Ya, jadi ada B, R sama J. Oke, contoh seperti ini ya. A adalah sendi, ya. A adalah sendi, maka unsurnya ada 2, 1, 2. B juga, H adalah roll, maka ada 1. Maka R-nya adalah 3. Sekarang kita lihat jumlah batang berapa? Jumlah batang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya sampai dengan 13. Ya. Jumlah join berapa? Jumlah join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jumlah join 8. Jadi join itu seperti ini ya, contoh ya. Contoh. Nah, misalkan batangnya seperti ini. Nah, batang, ya jumlah batang itu adalah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Join adalah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba ini kalian hitung. Ini benar tidak? Dia statis tertentukah atau tak tentu? Nah, kalian cek ya. Apakah dia tak tentu atau tertentu di situ? Setelah kita kembali lagi ke sini, ya kembali ke sini gambarnya. Nah, apakah B ditambah R itu kurang dari atau sama dengan atau bahkan dia lebih dari 2J? Sekarang kita lihat 13 tambah 3 sama dengan 2 dikalikan 8. Ya, B-nya 13, R-nya 3, 2 dikalikan join. Ya. Ternyata adalah 16 sama dengan 16. Ya, berarti ini. Berarti dia dikatakan struktur statis tertentu di sini. Oke, ya, seperti itu caranya. Ini coba kalian cek benar nggak? Apakah dia statis tertentu atau tidak? Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sisi ini tidak ada batangnya. Ya, hilang. Kita lihat di sini. A adalah sendi, maka 2 unsurnya. Roll juga adalah di E adalah roll, maka unsurnya adalah 1. Jumlah reaksinya ada 3, ya. Jumlah batang kita hitung ada 12. Jumlah join juga kita hitung ada 8. Maka di sini adalah 15 kurang dari 16. Maka ini. Maka dia dikatakan konstruksinya adalah tidak stabil. Oke ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi struktur itu ada yang dia dikatakan statis tertentu dan ada yang dikatakan struktur statis tak tentu. Kalau struktur statis tertentu, maka kita bisa menggunakan persamaan keseimbangan gaya untuk menyelesaikan permasalahan.
cukup, berarti simple. Tapi kalau struktur statis tak tentu, kita memerlukan persamaan lain, yaitu persamaan deformasi. Artinya pengerjaan lebih rumit, ya. Nah, sekarang kalian lihat nanti di bangunan-bangunan itu apakah dia struktur statis tertentu ataukah dia tidak tak tentu. Oke ya, seperti itu. Kemudian untuk mengetahui tentang konsep, jadi yang sekarang adalah apa tujuan kita belajar statika, ya. Jadi tujuan kita belajar statika adalah yang pertama untuk kita mengetahui tentang konsep keseimbangan gaya. Artinya suatu geometri struktur atau suatu bentuk struktur itu dia harus seimbang, harus stabil, ya. Karena kalau tidak stabil otomatis dia dapat bergerak. Nah, kita tidak mau rumah kita desain, dia dapat bergerak. Nah, artinya dia tidak stabil. Artinya persamaan keseimbangan gaya yaitu sigma H, sigma V, sigma momen itu harus sama dengan 0. Artinya aksi sama dengan reaksi. Ya. Aksi sama dengan reaksi. Oke ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis tumpuannya apa saja. Kemudian pengaruh tumpuannya bagaimana? Kita tahu tadi tumpuan ada 3, roll, sendi, dan jepit. Masing-masing tumpuan memberikan pengaruh atau perilaku yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian untuk mengetahui konsep keseimbangan antara beban aksi dan reaksi. Oke, tadi ya, aksi dan reaksi. Kemudian keseimbangan gaya aksi dan reaksi akan menghasilkan gaya-gaya dalam. Nah, kita akan menghitung berapa besar gaya-gaya dalamnya yang terjadi pada suatu struktur jika diberikan beban. Kemudian, kalau kita sudah tahu berapa besarannya, kita harus juga tahu bagaimana distribusi gaya dalamnya. Ya, artinya diagram momennya seperti apa, diagram lintang seperti apa, diagram normal juga seperti apa. Ya. Apa fungsi kita menggambar diagram momen tadi atau diagram gaya-gaya dalam? Itu agar kita bisa mengetahui bagian mana dari struktur yang menderita gaya dalam terbesar. Contoh tadi saya sudah menyampaikan, kalau kita punya sendi dan roll seperti ini, saya berikan beban di sini, maka momennya akan seperti ini. Ya, momennya akan seperti ini. Nah, momen yang terbesar itu ada di tengah bentang di sini. Nah, tapi di tumpuannya momennya akan mengecil, ya kan? Berarti apa? Kita bisa tahu nih. Oh, berarti batang ini momen terbesar itu ada di tengah bentang. Berarti tegangan yang paling besar yang diderita oleh si komponen struktur tersebut posisinya ada di tengah bentang. Berarti kalau kita menghitung atau memprediksi kegagalannya, kita bisa nih melihat. Berarti saya bisa memprediksi keruntuhannya akan dimulai dari di tengah. Ya. Karena apa? Tegangan lenturnya yang paling besar. Artinya daerah retaknya kita juga bisa tahu. Di mana retak muncul pertama kali, misalkan itu beton, kalau baja, di mana tekuk itu terjadi. Ya, seperti itu. Ya, sehingga apa? Kita bisa tahu di mana posisi yang menderita gaya dalam itu yang terbesar. Nah, ini ada hubungannya 5 dan 6 ini. Bagian struktur yang menderita gaya dalam terbesar, itu tentu akan mengalami tegangan gaya yang besar juga, ya. Jadi kalau momennya situ paling maksimum, otomatis tegangan di situ juga paling maksimum. Sehingga kehancuran struktur akan terjadi pada bagian struktur yang menderita tegangan terbesar. Artinya kalau kita sudah tahu diagram momen paling besar di sini, di tengah bentang atau di jarak berapa meter, berarti kita bisa memprediksi. Kita akan prediksi bahwa kehancuran akan bisa terjadi di titik tersebut, ya, yaitu terjadi di tegangan yang paling besar. Nah, di statika kalian hanya belajar namanya gaya-gaya dalam ini, ya. Tapi untuk menghitung tegangan-tegangan yang terjadi, itu kalian akan belajar di mekanika bahan. Oke, seperti itu ya. Baiklah, saya rasa cukup materi pada minggu ini, ya. Semoga teman-teman semua paham, ya. Jika ada yang masih belum paham, teman-teman semua bisa tanyakan apa yang belum dipahami ke dalam grup WA kita ya. Oke, sekian itu dulu. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar.